Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini, saya mengambil tema Ustadz Abdul Somad dalam perspektif personal branding. Kita di seluruh Indonesia saat ini sering mendengar nama Ustadz Abdul Somad. Jadi nama ini adalah nama yang begitu fenomenal pada saat ini, di mana semuanya dibicarakan, orang membicarakan, mulai dari MPR, DPR, sampai ke pemerintahan membicarakan nama ini. Bahkan Ustadz Abdul Somad ini atau kita singkat UAS ini menjadi gorengan dari orang yang pro dan orang yang kontra terhadap pemerintah, terutama dari sisi busernya, pendukung-pendukungnya, dengan memanfaatkan kepiawaian mereka berbicara di sosial media, entah itu mendukung, entah itu mencaci, ya mereka mengutarakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dalam diskusi ini saya akan memandang dari sudut disiplin ilmu yang saya punyai, yaitu dari sisi manajemen bisnis, bahwa nama UAS ini menjadi sangat personal branding. Jadi orang yang terkenal di Indonesia saat ini adalah Ustadz Abdul Somad. Mau tidak mau itu harus diakui. Jadi mari kita diskusikan tentang personal branding daripada nama Ustadz Abdul Somad ini. Mari kita diskusikan lebih dalam lagi. Rekan-rekan semua, untuk mengawali diskusi, kita membutuhkan satu pengertian dimensi personal branding, ya. Jadi ada 3 hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semua. Yang pertama, dimensi pertama adalah kompetensi. Kemudian dimensi berikutnya adalah standar. Kemudian yang ketiga adalah gaya. Nah, dari ketiga dimensi ini akan kita coba jelaskan satu persatu, ya, sehingga bagaimana seorang Ustadz Abdul Somad ini namanya begitu sangat terkenal pada saat ini. Baik, rekan-rekan semua, mari kita lanjutkan dengan dimensi yang pertama, yaitu kompetensi. Ya. Dari sisi kompetensi ini, bahwa UAS itu sangat terkenal di lingkungannya karena dia belajar agama. Jadi disiplin ilmunya itu dari awal sampai mendapatkan gelar PhD dan terakhir mendapatkan jabatan fungsional profesor, itu tidak main-main. Banyak profesor tapi tidak terkenal
Tetapi yang namanya Abdul Somad ini begitu sangat terkenal, ya. Dia terhadap lingkungan itu sangat dijunjung karena memberikan ajaran-ajaran kebaikan, ya, sesuai dengan ilmunya karena dia sangat patuh terhadap disiplin ilmunya. Maka sebetulnya kita perlu angkat jempol orang yang mau berkiprah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Mengapa saya bicara seperti ini? Karena banyak orang-orang yang belajar satu disiplin ilmu, tetapi pada prakteknya dia tidak menekuni disiplin ilmu. Coba kalau kita lihat, di sini banyak orang, baik itu pejabat di pemerintahan, pejabat di legislatif maupun orang-orang besar yang ada di Indonesia, itu banyak yang disiplin ilmunya tidak dimanfaatkan, tetapi dia berkarir di bidang yang mereka tekuni, bukan pada bidang disiplin ilmunya. Artinya apa? Mereka tidak percaya dengan ilmu yang mereka pelajari. Sehingga di Indonesia ini, bahkan mungkin dunia ya, pada saat sekarang ini, banyak orang pinter, ya, ibu-ibu rumah tangga, pembantu, asisten rumah tangga, kuli pacul, sampai orang-orang awam pun sekarang ini pandai memberikan nasihat, pandai mensiarkan agama, pandai segala macamnya, karena kepandaian mereka atau kepinteran mereka itu adalah kepinteran yang copy paste dan share. Dengan adanya kemudahan teknologi, ada kemudahan teknologi tadi. Jadi banyak orang yang tadinya nggak ngerti apa-apa karena hanya mampu copy paste dan share, seolah-olah dia jago di bidangnya, gitu loh. Sehingga orang yang berani tampil, terutama orang-orang yang berani tampil seronok, itu akan menjadi viral. Jadi saat ini banyak orang viral yang menjadi orang penting di negara-negara, terutama negara kita. Banyak orang yang menjadi orang penting karena viralnya tadi, padahal kemampuan atau kompetensinya itu tidak ada. Sehingga kalau umpamanya jadi anggota DPR atau jadi menteri atau jadi apapun, ya hanya sebagai pancalongo aja. Duduk, diam, duit, ya kan? Nah, itu. Jadi itu gambarannya bahwa kenapa nama UAS ini begitu fenomenal. Apalagi setelah kejadian dia ditolak masuk ke Singapura, ya, Saya tidak akan membahas dari mana Singapura tahu kalau UAS menjadi seorang ekstremis, menjadi seorang teroris. Enggak, saya enggak bicara itu. Saya bicara
dari sisi bisnisnya, yaitu branding. Dari sisi branding, personal brandingnya, bahwa dari sisi kompetensi ini Abdul Somad itu begitu sangat bangga dan menguasai. Itu yang menjadi kehebatan dia gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan tentang standar. Jadi yang dilakukan oleh UAS ini adalah benar-benar menerapkan ilmu yang dia pelajari. Seorang Islam itu harus seperti apa, harus mengerjakan apa, maka itu dikerjakan oleh UAS ini. Jadi ini sebetulnya termasuk orang yang bisa menjadi satu panutan bagi banyak pihak ya. Banyak pihak apalagi untuk generasi muda. Orang-orang seperti inilah yang patut kita contoh. Dia bergerak, berkarya berdasarkan hasil disiplin ilmu yang dia tuntut. Kebetulan dia belajar dari sisi agama, maka dia menjadi pendakwah, menjadi ustadz. Ya, ini sangat bagus. Jangan orang yang tidak tahu agama ikut jadi penceramah, ya. Tapi isinya mengadu domba. Jadi dari sisi standar adalah seperti itu. Jadi dia mengamalkan ilmu di dalam kehidupan pribadinya dan keluarganya. Oke, kita lanjutkan. Rekan-rekan semua, kalau kita melihat dari sisi dimensi yang ketiga, bahwa Abdul Somad itu adalah manusia yang perlu berhubungan dengan orang pada umumnya. Maka dia perlu jalan-jalan, perlu ini. Tetapi karena kedisiplinannya, keberaniannya, sampai beberapa negara, tentunya pasti ada informasi yang dikirim ke negara tempat dia mau datang ya, itu jadi ditolak gitu loh. Kalau dipikir seorang agama, seorang ustadz, nggak mungkin lah akan menjadi seorang perampok bank atau koruptor yang merugikan uang negara. Tetapi karena dia bergerak berdasarkan disiplin yang dianut, maka banyak orang yang ketakutan. Jadi hal itu perlu menjadi kita dukung ya. Kayak sebetulnya kita bisa melihat kayak orang seperti Ustadz Abdul Somad ini merupakan orang-orang pandai, disiplin yang ada di Indonesia. Dan ini kalau menurut saya menjadi salah satu, kalau tidak wapres, menteri, atau yang lain, menjadi salah satu pemimpin yang ada di Indonesia. Jangan kita mencari pemimpin yang tidak mempunyai satu integritas, kedisiplinan,
dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia sendiri gitu. Jadi menurut saya seperti itu dulu, rekan-rekan. Mudah-mudahan analisis atau obrolan saya ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jadi bahwa nama Ustadz Abdul Somad ini benar-benar menjadi satu personal branding yang sangat berhasil. Sangat berhasil. Karena banyak perhatian internasional itu mengenal yang namanya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu namanya sangat terkenal. Orang yang namanya menteri itu pada nggak kenal. Sekarang siapa namanya menteri A, menteri B, menteri C, nggak pernah muncul. Kita nggak kenal. Coba kalau rakyat Indonesia mayoritas ya, baik itu yang pro maupun yang kontra, coba ditanya, kamu kenal nggak apa tahu nggak dengan namanya Ustadz Abdul Somad? Nah, paling tidak kan kita tanya aja ke saya. Beberapa kali bertanya kepada tukang beca atau apa, kalau ditanya, Pak, pernah dengar nama Ustadz Abdul Somad nggak, Pak? Ya, tahu lah, Pak. Yang suka ceramah agama itu ya. Artinya dia menyimak. Tapi kalau begitu saya tanyakan nama salah satu menteri, wah, siapa itu, Pak? Itu masih bertanya. Jadi begitulah. Baik, rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.